Halo, selamat datang di Bung United, ngobrolin Man United dengan kepala yang tetap dingin dan juga santai. Di video kali ini gue mau coba bahas dulu sebuah berita yang mengejutkan ya. Jadi eh, mengejutkan dan memukul juga sih menurut gue ya, terutama bagi Man United itu sendiri gitu, dimana tadi siang gitu sebuah tiba-tiba trending viral gitu di Twitter bahwa seorang pemain United ini yang Mason Greenwood ya, kita semua udah tahu, langsung trending. Dan ketika gue cek beritanya tersebut bahwa dia ini diduga melakukan kekerasan terhadap mantan pacarnya ya, bernama Harriet Robson gitu. Jadi awalnya di Instagram Harriet Robson sendiri ini, yang nama username Instagramnya Has Robson ini, dia mengunggah sebuah foto, eh, beberapa foto dan juga ada rekaman suara juga ya. Jadi dalam foto tersebut tampak dia ini kemudian menunjukkan bagian tubuhnya yang memar, yang biru, bekas pukulan yang kencang ya, dan juga hidungnya berdarah juga, yang mulutnya berdarah juga, dan itu parah lah, maksudnya sudah masuk ke kategori yang luka yang cukup parah gitu. Dan setelah dia memposting gambar-gambar tersebut, setelahnya dia kemudian mengunggah sebuah rekaman percakapan gitu, yang diduga ini adalah suara dari Mason Greenwood gitu ya. Dan kalau gue bisa rangkum sedikit percakapan itu, bahwa intinya adalah Greenwood ini ingin melakukan hubungan seksual kepada si Harriet Robson ini gitu, yang merupakan mantan pacarnya. Namun pada saat itu ditolak oleh Harriet Robson gitu, dan Greenwood ini tetap memaksa ya untuk melakukan hubungan seksual dengan dirinya gitu. Dan itu aja yang diupload oleh Harriet Robson. Dan kalau gue lihat ya, ya banyak asumsi datang lah dari berbagai media, dari asumsi opini dari publik ya. Dan bahwa kembali lagi juga, alangkah lebih baiknya bahwa kita ini kan pasti akan diusut ya oleh pihak yang berwajib gitu. Jadi menurut gue akan lebih bijak apabila kita tidak menjudge terlebih dahulu bahwa apakah Mason Greenwood ini salah atau tidak gitu, terbukti bersalah atau tidak gitu, karena memang masih harus dalam tahap penyelidikan oleh pihak yang berwenang gitu. Dan kalau gue lihat dengan adanya berita ini aja pun, ini adalah merupakan sebuah pukulan besar ya bagi United sendiri gitu, karena saat ini ya, iya, United ini tengah menjadi sorotan gitu. Dan ditambah lagi dengan kasus yang dilakukan oleh Greenwood ini gitu, yang menurut gue bahwa gini apa, seorang pemain yang bergabung di dalam klubnya itu harus merepresentasikan citra yang positif lah, menjaga nama baik dirinya sebagai pesepak bola profesional, menjaga nama baik klubnya sebagai pemain profesional juga. Dan inilah yang harus pemain ini sadari gitu di dalam diri mereka masing-masing. Dan ini kan akhirnya merusak dengan adanya berita seperti ini, meskipun kembali lagi belum terkonfirmasi ya apakah Greenwood ini bersalah atau tidak gitu. Tapi ya ini udah bisa menjadi mencoreng citra dari Manchester United itu sendiri, dan juga dari Greenwoodnya sendiri gitu. Dan ya kalaupun misalkan apa perlakuan Greenwood kepada mantan pacarnya ini itu udah dilakukan sejak lama, ya itu pun juga mungkin juga kita bisa berasumsi ya bahwa memang mantan pacar ini baru berani speak up sekarang gitu, baru berani menceritakan kejadian itu sekarang gitu. Tapi ya tetaplah sebuah hal yang nggak patut ya, sangat nggak patut, sangat nggak bisa ditoleransi lagi gitu. Dan nggak seharusnya dilakukan oleh seorang pemain dari United gitu seperti Greenwood ini gitu. Dan kalau kita lihat kan masalah dari Greenwood ini sudah tersandung ya, bukan cuman
di kasus ini aja gitu, di kasus sebelumnya juga bahwa dia ini pernah sebelumnya dipulangkan dari timnas Inggris, dipulangkan oleh Gareth Southgate karena melanggar uh, karantina di situ gitu. Jadi dia harus karantina, seharusnya pemain-pemain ini di karantina, tapi dia kalau nggak salah mengundang teman wanitanya lah untuk kemudian main ke kamar dia, dan akhirnya dia ketahuan dan dipulangkan bersama Phil Foden kalau nggak salah waktu itu ya. Dan inilah yang gue sayangkan, bahwa Mason Greenwood ini adalah pemain yang masih muda sekali gitu usianya kan, sudah bisa menembus squad inti MU gitu, punya potensi, punya bakat, digadang-gadang sebagai salah satu pemain masa depan United, yang akan bisa bersinar dan membantu United. Namun sayangnya iya ini yang terjadi gitu. Dia inilah yang menjadi masalah juga, bukan cuman Greenwood doang ya, tapi pemain-pemain muda lainnya, bahwa mereka nggak bisa menjaga nama baik mereka gitu di usia mereka masih muda gitu ya. Jadi mereka lebih senang melakukan seenaknya mereka apapun itu gitu, dan ya inilah yang kita cukup sangat-sangat sayangkan ya dari seorang Mason Greenwood gitu. Dan kalaupun dia benar ya bahwa perlakuan kekerasan terhadap pacarnya ini, itu mantan pacarnya ini, itu dilakukan setelah rekaman itu terjadi, wah ini yang sangat-sangat bahaya dan nggak bisa ditoleransi lagi gitu. Dan bagusnya dari United ini, United langsung mengeluarkan statement resmi gitu dari akun website resminya, dia yang mengatakan bahwa iya kita akan tetap menunggu keputusan dari pihak yang berwajib lah, kita serahkan kepada pihak yang berwenang, tapi United ini melarang keras lah atau mengutuk keras bahwa segala apapun itu bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pemain itu sendiri gitu. Dan ini adalah sebuah hal yang positif bahwa ada ketegasan dari Manchester United ini sendiri gitu untuk pemainnya gitu. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Mason Greenwood ya gue nggak tahu, jujur gue nggak tahu, dan kembali lagi kan akan menunggu dulu dari pihak yang berwenang sendiri gitu. Tapi kan ini bukanlah sebuah proses yang mudah gitu, dan kemungkinan besar juga Greenwood akan diparkir dulu lah, untuk nggak dibawa, nggak bermain dulu, nggak latihan dulu, dan dia ya akan lebih baik apabila dia fokus untuk menyelesaikan kasusnya dulu gitu. Karena bukan nggak mungkin apabila dia nggak diparkir dulu ya akan menyebabkan kekacauan juga bisa terjadi di internal United itu sendiri gitu kan. Dan kabarnya juga bahwa beberapa pemain United ini langsung unfollow juga sosial media dari Greenwood gitu, orang-orang seperti Ronaldo, Cavani, dua pemain itu, dan juga ada beberapa pemain lainnya yang sudah langsung mengunfollow akun sosial media dari Greenwood ini sendiri gitu. Inilah yang mungkin ya akan menyebabkan situasi yang tidak kondusif bagi internal United apabila Greenwood ini nggak diparkir terlebih dahulu gitu, untuk kemudian ya udah nggak usah latihan dulu, nggak usah tanding dulu, biarkan dia menyelesaikan apa yang sedang menyangkut dirinya saat ini gitu. Dan gue sebagai fans United pun juga sebenarnya berharap bahwa ya masalah ini nggak bisa ditoleransi sama sekali gitu. Dan gue berharap bahwa ya Greenwood ini bisa bertanggung jawab atas perbuatannya apabila memang benar itu dia yang melakukan dan dia bersalah gitu. Tapi ya kembali lagi kita tunggu dulu proses pengembangan dari kasus ini yang dilakukan oleh pihak berwenang nanti. Ya kita lihatlah nanti, bukan juga nggak mungkin apabila Greenwood ini ya bisa dikatakan karirnya bisa tamat ya di United gitu, seperti sebelumnya yang dialami oleh pemain City kan, Ferland Mendy, ketika kasusnya juga mencuat langsung di-cut oleh City, dan juga bukan nggak mungkin akan terjadi pada diri Greenwood gitu. Dan biarlah ini menjadi pelajaran ya untuk kita semua bahwa kekerasan ini nggak bisa dibiarkan, nggak bisa dibenarkan apapun alasannya.
dalam bentuk apapun, kayak kekerasan ini nggak bisa untuk ditoleransi dan harus diproses gitu. Apabila memang benar, ya harus diberikan sanksi yang tegas gitu. Dan semoga dengan kasus ini yang nggak, pastilah ada dampaknya untuk United, tapi ya gue pun berharap bahwa dampak ini nggak terlalu nggak terlalu sangat bisa mengganggu internal tim dari MU lah, karena biar bagaimanapun MU ini harus tetap bertanding, harus tetap survive juga, dan ya semoga dengan kasus ini MU bisa kemudian ya mengambil sikap lah ya, dan nggak terlalu terganggu dengan bisa mengontrol lah setidaknya dengan adanya kasus ini gitu. Dan ya kita tunggu lagi nanti bagaimana perkembangan kasusnya. Kita tunggu kabar selanjutnya, berita selanjutnya, apakah Greenwood bersalah atau tidak, apakah benar Greenwood yang melakukan hal tersebut atau tidak. Dan ya kita tunggu aja nanti beritanya selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di Bung United selanjutnya. Bye bye.